Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk permasalahan yang kedua dari pengantar mempelajari ilmu fikih. Masadirul fikhi al-asasiyah. Sumber-sumber asasi untuk belajar fikih. Apa sumber-sumber utamanya? Sumber-sumber utamanya ada 4. Al-Quranul Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang mulia, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Inilah jemaah sekalian 4 sumber utama. 4 sumber utama dalam belajar fikih. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Walaupun pada dasarnya yang menjadi sumber fikih hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri menyuruh kita mengikuti ijma' dan qiyas. Jadi pada hakikatnya 2 yang terakhir itu, ijma' dan qiyas, adalah bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Dalil mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tentu tidak samar lagi bagi kita. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini termasuk wasiat Nabi SAW dalam hadis yang masyhur. Taraktu fikum amrayni. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi SAW. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini bermakna, kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita ambil dari selainnya untuk berdalil atau belajar fikih darinya, maka itu penyebab kita tersesat. Jadi hati-hati. Maka inilah yang diperintahkan di dalam syariat, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, syariat tidaklah menyuruh kita, tidaklah mewajibkan kita untuk mengikuti madhab. Ini perlu diluruskan. Karena sebagian orang mewajibkan harus bermadhab. Dan itu juga sebenarnya menyelisihi ijma'. Ulama 4 mazhab itu sendiri telah sepakat tidak wajib mengikuti mereka. Makanya kalau antum belajar dalam mazhab-mazhab fikih itu banyak sekali murid-murid menyelisihi gurunya dalam banyak pendapat. Jangankan murid-murid belakangan, murid-murid langsungnya saja para imam mazhab tersebut tidak sedikit menyelisihi gurunya. Imam Syafi'i misalkan, beliau punya banyak murid-murid. Murid-murid langsung beliau itu tidak segan menyelisihi gurunya. Kalau mereka pandang gurunya salah. Kenapa mereka berani menyelisihi gurunya? Karena itu juga pesan gurunya sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Jadi maksud Imam Syafi'i, wahai muridku, kalau kamu dapati apa yang aku ajarkan bertentangan dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis sahih tersebut. Subhanallah jemaah sekalian, ini sekaligus juga menunjukkan tawadhu'nya para ulama besar. Mereka walaupun ilmunya luas, mereka menyadari mereka masih manusia biasa yang mungkin salah. Jadi para ulama mazhab itu sendiri menyuruh kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti mereka. Kalau antum ingin mendapatkan keterangan dari ulama, terutama imamnya, imam 4 mazhab ini, bacalah Muqaddimah Sifat Salat Nabi SAW yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sebelum menyebutkan tentang sifat solat Nabi SAW, beliau sebutkan dulu nasihat 4 imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya,
untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak ragu, tidak segan meninggalkan pendapat mereka kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan semua 4 imam. Makanya murid-murid langsung mereka banyak menyelisihi gurunya. Banyak menyelisihi gurunya. Ya, begitu pula ulama-ulama yang datang setelahnya menyelisihi pendapat gurunya atau pendapat mazhabnya. Kenapa? Karena mereka dapatkan ayat atau hadis yang menurut mereka itulah yang menjadi dalil dalam permasalahan tersebut. Iya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengannya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak diragukan lagi. Adapun mengikuti ijma' dan qiyas, sebagaimana saya katakan tadi, pada hakikatnya ini bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bukan dalil yang berdiri sendiri sebenarnya. Mengikuti ijma' dan qiyas, pada hakikatnya bagian dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja jemaah sekalian, para ulama telah menyusun buku-buku khusus yang menyebutkan adanya ijma' di situ. Seperti Al-Ijma' karya Ibnul Munzir atau Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm, itu untuk membantu kita. Walaupun terkadang sebagian ulama menyebut ijma', tapi setelah diteliti lagi ternyata bukan ijma'. Bukan ijma'. Lalu apa itu ijma'? Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahid umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam setelah kematian beliau atas suatu hukum syar'i. Ini definisi ijma'. Jadi kalau ulama sepakat itu namanya ijma'. Dan itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah, asal betul ulama sepakat. Sekali lagi, karena ada sebagian yang diklaim ijma' ternyata bukan ijma'. Kalau terbukti itu adalah ijma', maka itu adalah dalil. Kenapa dia menjadi dalil? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita mengikuti ijma'. Contohnya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat ke-115. Jadi ayat ini memberi ancaman keras. Dua ancamannya. Yang pertama, Allah biarkan dia sesat karena dia memilih jalan kesesatan. Yang kedua, Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, siapa yang diancam? Orang yang melakukan dua hal. Yang pertama, menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Menentang Rasul mencakup dia menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dua-duanya dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, itu ditafsirkan para ulama mufassirin adalah menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma'. Iya, terutama ijma'nya para sahabat Nabi SAW. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi SAW. Iya. Jadi ini diantara dalil larangan menyelisihi ijma'. Juga ada hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, ulama telah sepakat, maka itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Yang menyelisihinya pasti salah. Sebagai contoh jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Salat 5 waktu hukumnya wajib.
Kalau ada orang misalkan mengatakan yang maghrib sunnah, sisanya wajib, dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Dia tidak mungkin benar. Dan dalam belajar fikih, mengetahui ada ijma di situ penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah ada ijma, nggak boleh lagi kita menyelisihi. Atau sudah ada ijma sebelumnya, lalu kita dengar ada ulama belakangan berpendapat beda, nggak boleh kita ikut ulama tersebut. Dia pasti salah, dia nggak mungkin benar. Tapi kalau dia seorang ulama, tentu dia mendapatkan uzur. Karena ulama itu, kalau dia menyelisih ijma, itu pasti tidak sengaja. Kalau dia betul-betul ulama. Kalau dia betul-betul ulama. Mungkin dia belum tahu, ada ijma di situ. Ada ijma dalam permasalahan tersebut. Iya. Apalagi orang yang sebenarnya bukan ulama. Orang jahil, orang bodoh. Hanya kebetulan dia bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman. Dari mana dia dapatkan? Dari Leiden, Belanda. Atau dari Kanada, dari Amerika. Itu bukan ulama, itu orang-orang perusak umat. Yaitu maksud saya, orang-orang yang bergelar profesor doktor dalam bidang ilmu keislaman dan berpaham liberal. Itu bukan ulama, itu para perusak umat. Contoh, yang kemarin heboh, buat disertasi, ya, jadi disertasi doktor. Ini kan sebenarnya penelitian fikih yang bergengsi sebenarnya. Disertasi doktor yang harusnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi hasilnya malah menyesatkan umat. Apa hasilnya? Zina ada yang halal. Yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Itu hasilnya. Ini jelas-jelas menyelisih ijma. Bukan hanya ijma ulama, ijma seluruh kaum muslimin dan ijma para pezina sekalipun. Jadi nggak masuk akal kalau ada orang belajar Islam lalu menyatakan ada zina yang halal. Nah, ternyata setelah dicari tahu, dari mana dia dapat? Pendapat orang belakangan, bukan ulama. Tapi mereka sebut pemikir Islam supaya keren. Padahal orang yang berpaham komunis, sosialis, Marxis, namanya M. Shahrur, berasal dari Suriah, pernah belajar di Rusia. Jadi dari pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma. Mereka gunakan pemahaman M. Shahrur untuk menyelisih ijma ulama. Jadi ini jemaah sekalian pentingnya memahami hakikat ijma. Kalau ulama sudah ijma, sudah sepakat, itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Dan tidak ada ruang lagi untuk berselisih di situ. Nggak boleh sama sekali. Iya. Baik. Adapun kias. Apa itu kias? Kias itu maknanya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya di dalam hukum karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Saya ulangi, kias itu adalah menyamakan permasalahan cabang dengan asalnya dalam hukumnya karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Contohnya gimana? Contohnya sangat banyak ya. Dalam permasalahan fikih, kias ini sangat banyak. Contoh yang mungkin masyhur, riba dalam tukar menukar uang. Riba dalam tukar menukar uang. Iya. Sebenarnya kan uang kita, uang kertas itu nggak ada di zaman Nabi SAW. Begitu pula uang elektronik. Uang elektronik tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Apa syaratnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus sama dengan sama, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Kalau menukar emas dengan emas, misalkan emas batangan 10 gram, kemudian emas dalam bentuk lain harus 10 gram juga, sama dengan sama. Begitu pula perak, sama dengan sama.
Kemudian tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Cash. Nggak boleh kredit. Di dalam satu majelis. Nggak boleh mereka berpisah sebelum selesai transaksi. Jadi ini hukum penukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak. Jadi kalau kita misalkan mau tukar uang kertas dengan uang elektronik. Uang kertas dengan uang elektronik. GoPay misalkan. Yang kita tukarkan apa? Rupiah dengan rupiah. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Sama dengan sama, tangan dengan tangan. Jadi kalau uang rupiah kita dalam bentuk kertas 100.000, maka uang elektronik juga harus 100.000. Nggak boleh beda. Dan harus selesai transaksi sebelum kita berpisah. Ini kan tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi dikiaskan kepada emas dan perak. Karena emas dan perak di masa Nabi SAW adalah harta yang bernilai yang dijadikan alat tukar. Begitu pula uang kita di zaman sekarang. Iya. Jadi ini contoh kias. Pembahasan tentang kias dan ijma tentunya di pembahasan usulul fiqh. Iya. Tapi dalam praktik-praktiknya insyaallah taala ada dalam pembahasan kitab ini. Nah, apa dalil kias? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kias. Jadi dalil kias adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kias. Datang seseorang kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Afa aqdihi anha?" Ya Allah, sesungguhnya ibuku wafat dalam keadaan punya hutang puasa sebulan. Apakah aku harus membayar qada atau melakukan qada puasa untuk ibuku? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'ala ummika daynun, akunta qadiyahu anha?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Seandainya ibumu punya hutang kepada orang, apakah akan kamu bayar hutangnya? Kata sahabat tersebut, iya tentu. Kalau ibuku wafat masih punya hutang kepada orang, tentu aku akan bayar hutangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak, lebih pantas untuk dibayarkan. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW mengkiaskan hutang kita kepada manusia saja kita bayar, apalagi hutang kepada Allah. Tentu harus kita bayar juga. Ini namanya kias. Iya. Dan ulama sebenarnya juga sampai pada kata sepakat. Penggunaan kias itu ijma, kecuali madhab zahiriyah. Mereka mengatakan kias bukan dalil. Madhab zahiriyah mengatakan kias bukan dalil, tapi dalam praktik mereka sendiri mereka menggunakan kias tanpa mereka sadari. Jadi ulama 4 madhab dan yang lainnya selain zahiriyah itu sampai pada kata sepakat bahwa kias adalah sumber hukum fikih. Kias adalah dalil. Kecuali zahiriyah mereka mengatakan kias bukan dalil, namun dalam praktik mereka maka mereka tetap menggunakan kias. Jadi inilah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang 4 masadir atau sumber ilmu fikih: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias. Baik, bagaimana prakteknya berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias? InsyaAllah ta'ala kita pelajari di pembahasan isi buku.